promise, I swear. Yeah, admit it. Yo. Hai. Di sini kami akan membahas tentang penipuan dan penyalahgunaan komputer. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian penipuan, kedua, proses penipuan, ketiga, sebab-sebab terjadinya penipuan, keempat, penipuan komputer, kelima, penggolongan penipuan komputer, keenam, serangan penyalahgunaan komputer, ketujuh, ancaman penipuan dan penyalahgunaan, lalu yang terakhir, mencegah dan mendeteksi penipuan penyalahgunaan komputer. Yang pertama, pengertian penipuan. Penipuan adalah sesuatu atau segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Nah, tindakan curang meliputi kebohongan, penyembunyian kebenaran, muslihat, ataupun kelicikan, dan tindakan tersebut sering mencakup pelanggaran kepercayaan. Kategori penipuan internal, yang pertama penyalahgunaan aset, yaitu pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Adapun faktor yang berkontribusi dalam sebagian besar penyalahgunaan aset itu adalah tidak adanya pengendalian internal atau kegagalan dalam menjalankan pengendalian internal yang sudah ada. Selanjutnya yang kedua yaitu kecurangan pelaporan keuangan. Dalam konteks penipuan komputer dapat terjadi melalui berbagai cara yang melibatkan manipulasi data keuangan menggunakan teknologi ataupun menggunakan sistem komputer. Adapun beberapa bentuknya yaitu manipulasi data keuangan secara elektronik, penipuan dalam menggunakan perangkat lunak, pencurian identitas dan akses ilegal, penyebaran informasi palsu, dan juga penggunaan teknik social engineering. 2. Gimana ya proses penipuan itu terjadi? Jadi, proses penipuan itu ada 3 karakteristik yang sering dihubungkan dengan kebanyakan penipuan, yaitu yang pertama, pencurian sesuatu yang berharga seperti uang tunai, persediaan, peralatan, atau data. Yang kedua, konversi aset yang dicuri ke dalam uang tunai. Yang ketiga, penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian. Apa ya penyebab terjadinya penipuan? Sebab-sebab terjadinya penipuan ada 3, yaitu yang pertama, tekanan. Tekanan adalah motivasi untuk melakukan penipuan. Tekanan dapat berupa tekanan keuangan, seperti gaya hidup yang berada di luar kemampuan atau memiliki banyak utang, atau biasanya banyak tagihan ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Yang kedua yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi atau rationalization adalah alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Yang terakhir yaitu peluang. Peluang atau kesempatan atau opportunity adalah kondisi atau situasi termasuk kemampuan personal seseorang yang memungkinkan pelaku untuk melakukan penipuan, menyembunyikan penipuan, dan mengonversikan pencurian atau misrepresentasi untuk keuntungan personal. Penipuan komputer. Penipuan komputer atau computer fraud adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Contoh penipuan komputer yang pertama yaitu pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, ataupun data. Yang kedua, pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. Ketiga, pencurian atau perusakan hardware komputer. Keempat, penggunaan atau konspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer dalam melakukan tindakan pidana. Yang terakhir yaitu memperoleh informasi atau properti tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Yang kelima, apa aja sih penggolongan penipuan komputer itu? Jadi, penggolongan penipuan komputer itu terdiri dari 5 penggolongan. Yang pertama, input fraud. Pengubahan input komputer merupakan cara yang paling umum dan sederhana untuk melakukan pengerusakan maupun penipuan.
Yang kedua, processor fraud, penipuan yang melibatkan pemalsuan informasi tentang spesifikasi, kinerja, atau merek suatu prosesor komputer. Yang ketiga, computer instructions fraud, tindakan yang dapat dilakukan adalah melalui pengerusakan software untuk memproses data perusahaan. Yang keempat, data fraud, penipuan data atau data fraud melibatkan manipulasi, pengubahan, atau penyalahgunaan informasi untuk tujuan penipuan. Dan yang terakhir, output fraud, sebuah sistem yang ditampilkan pada layar atau dicetak di kertas yang melibatkan perubahan langsung pada data. Serangan dan penyalahgunaan komputer sebagai contoh yaitu yang pertama ada hacking, yang kedua ada hijacking atau pembajakan, yang ketiga ada denial of service, yang keempat ada spoofing, yang kelima ada email spoofing, lalu yang keenam ada address resolution protocol (ERP) spoofing, dan yang ketujuh ada SMS dan DNS spoofing, dan yang terakhir itu ada IP address spoofing. Ancaman penipuan dan penyalahgunaan sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu kehancuran karena bencana alam dan politik. Sebagai contoh yaitu kebakaran, banjir, gempa bumi, badai angin, dan juga peperangan. Yang kedua yaitu kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Sebagai contoh yaitu kegagalan hardware, gangguan dan fluktuasi listrik, kesalahan atau kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, dan kesalahan pengiriman data. Yang ketiga, tindakan tidak disengaja. Sebagai contoh yaitu hilangnya atau salah letaknya data, kesalahan pada logika sistem, kesalahan atau penghapusan karena ketidaktahuan, sistem tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, dan kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Lalu yang terakhir yaitu tindakan yang disengaja atau yang dikenal sebagai kejahatan komputer. Sebagai contoh yaitu sabotase penipuan melalui komputer dan pencurian data komputer. Dan yang kedelapan, mencegah dan mendeteksi penipuan penyalahgunaan. Untuk mencegah penipuan, organisasi harus membuat iklim yang membuat penipuan tidak terjadi, meningkatkan perbedaan dalam melakukannya, meningkatkan metode pendeteksian, dan mengurangi jumlah kerugian jika penipuan terjadi. Adapun cara membuat penipuan agar tidak terjadi, yang pertama, mengembangkan serangkaian kebijakan anti penipuan komprehensif. Kedua, membutuhkan pengawasan komite audit yang aktif dan independen dari dewan direksi. Yang ketiga, secara efektif mengawasi karyawan, termasuk memonitor kinerja mereka. Dan yang terakhir, menetapkan otoritasi dan tanggung jawab untuk tujuan bisnis atas departemen dan individu tertentu. Selanjutnya, cara meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat. Yang kedua, mengimplementasikan pemisahan tugas yang jelas antar fungsi sistem. Yang ketiga, memisahkan fungsi akuntansi atas otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan. Dan yang terakhir, memperbaiki kerentanan perangkat lunak dengan menginstal pembaruan sistem operasional. Kemudian, adapun cara meningkatkan metode pendeteksian. Yang pertama, melakukan audit internal dan eksternal secara periodik. Yang kedua, menginstal perangkat lunak pendeteksian penipuan. Yang ketiga, mengimplementasikan hotline penipuan. Dan yang terakhir, membuat jejak audit agar transaksi individual dapat ditelusuri. Dan yang terakhir, cara mengurangi kerugian penipuan. Yang pertama, menjaga asuransi yang memadai. Kedua, mengembangkan kontingensi penipuan yang komprehensif, pemulihan bencana, dan rencana bisnis. Yang ketiga, menyimpan salinan backup program dan file data dalam lokasi luar yang aman. Dan yang terakhir, menggunakan perangkat lunak untuk memonitor aktivitas dan memulihkan dari penipuan. Selanjutnya yaitu kasus pencurian data Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023. Pada Mei 2023, salah satu server bank syariah terbesar di Indonesia dikabarkan lumpuh selama 5 hari, menyebabkan para nasabahnya tidak dapat mengakses aplikasi mobile banking mereka. Grup hacker asal Rusia, Lockbit, mengaku bertanggung jawab atas lumpuhnya server bank tersebut. Mereka juga mengklaim telah mencuri data sebanyak 1, terabyte.
termasuk di dalamnya data pribadi nasabah dan pegawai. Mereka pun mengancam pihak bank untuk membayar sejumlah uang agar data tersebut dapat dipulihkan. Jika tidak, maka data-data tersebut akan dijual ke dark web. Kasus cybercrime ini pun masuk ke dalam jenis serangan ransomware terbesar di Indonesia. Terus gimana ya solusinya? Solusi dari kasus tersebut yaitu kasus cybercrime yang sering terjadi di Indonesia umumnya karena faktor keamanan infrastruktur yang lemah, termasuk keamanan pada server, sehingga hacker dapat dengan mudah menyerang dan mencuri data atau informasi penting milik korban. Untuk menyiasatinya, kita perlu meningkatkan keamanan berlapis seperti menggunakan Advanced Web Application Firewall atau AWAF dari F5 maupun jenis solusi keamanan lainnya. AWAF adalah Firewall Application Web F5 yang dirancang untuk melindungi aplikasi web yang berjalan di lingkungan teknologi informasi tradisional, on-premise, virtual, dan cloud, misalnya public, private, dan hybrid. Solusi ini melindungi terhadap kerentanan yang ada dan tidak diketahui, serta memvalidasi kepatuhan terhadap manfaat peraturan utama, dan dilengkapi antarmuka berbasis browser yang menyediakan konfigurasi perangkat jaringan, manajemen kebijakan keamanan terpusat, dan mudah dibaca.